Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah IRP. Tugas yang diberikan oleh Pak Agung adalah ada dua, dan ini tugas untuk PR Sabtu 21 November 2020. Nah, tugasnya ada dua. Yang pertama, menulis Odoo Implementation Success Stories. Yang kedua adalah install masing-masing modul di SOL dan jelaskan fungsinya. Tapi ternyata di revisi oleh Pak Agung bisa di SOL, SOO, atau di SOD install sesuai dengan fungsi masing-masing dan jelaskan fungsi modul tersebut. Dan buat video YouTube-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba untuk melakukan instalasi modul ekstra untuk modul apa ya, bisa dilihat, mungkin kita bisa klik apps dulu. Nah, setelah itu kita bisa pilih ada sales, service, accounting, inventory, sampai ke custom. Nah, mungkin saya lebih tertarik ke human resource. Nah, selanjutnya ada expense dan juga employee. Saya akan install dua aplikasi ini, expense dan employee. Nah, sebelumnya karena ini hanya salah satu, maka saya akan menjelaskan yang pertama untuk expense. Secara garis besar, modul expense ini adalah untuk mengelola semua expense atau pengeluaran dari karyawan. Semuanya jadi terintegrasi di dalam sistem, mulai dari invoice-nya, bill-billnya bisa dikonsolidasi di dalam Odoo ini. Gitu. Nah, ini contohnya, misalkan ada hotel expense, ada makan dengan customer. Nah, ini semuanya bisa masuk ke dalam sistem nih untuk disetujui dan juga dilakukan pencatatan oleh bagian accounting. Jadi semua prosesnya itu sudah terintegrasi di dalam satu sistem. Nah, ini adalah keuntungannya, hemat waktu pada laporan keuangan, laporan pengeluaran semua di satu tempat. Jadi modul ini bisa mengelola pengeluaran harian karyawan dengan mudah, baik itu biaya perjalanan, perlengkapan kantor, atau pengeluaran lainnya. Jadi akses semua invoice, resi gitu, semuanya itu bisa dimasukin ke dalam sini dan dapat dibuatkan dashboard gitu. Jadi nggak perlu ribet prosesnya, proses sangat mudah untuk dapat dilakukan. Nah, terus biasanya kan kalau ada perjalanan dinas akan kehilangan nih, kita habis pakai taksi terus buktinya hilang. Nah, ini nggak akan lagi ada itu karena semuanya bisa diupload langsung ke dalam catatan pengeluaran. Nah, terus juga bisa dibuatkan dashboard, jadi bisa buat laporan secara jelas untuk bisa dianalisa pengeluaran tiap departemen, divisi, ataupun karyawannya masing-masing. Gitu. Nah, ini keuntungannya. Jadi bisa dipisah, bisa segregation of duty-nya bisa digunakan. Karyawan itu adalah dia yang catat pengeluarannya, upload resi ke catatan pengeluaran. Manajer atau atasannya yang melakukan validasi, atau dia bisa approve atau juga decline sesuai dengan yang ada. Kalau emang sesuai bisa di approve. Nah, orang-orang akuntan juga enak karena dia hanya akan mencatat semua pengeluarannya itu dengan jelas karena semua datanya ada di dalam sistem yang terintegrasi di dalam aplikasi Odoo gitu. Nah, mungkin langsung saja saya coba download aplikasinya. Ini expense, saya coba install, klik install. Oke, setelah itu confirm. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, prosesnya selesai. Sudah ada nih untuk modul dari employee-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa install yang kedua, apps-nya human resource.
Nah ini employee centralize udah kan ini. Nah ini udah termasuk nih doing expense dan employee centralize. Oke. Nah ini employee dan juga expense gitu. Saya coba buka yang employee. Nah ini adalah isi dari modul expense gitu. Ini bisa create dan upload semuanya. Ini bisa divalidasi semuanya di dalam aplikasi Odoo ini. Oke, kita coba try sample receipt. Nah ini kita coba nih, misalkan kita habis makan sama klien di luar. Nah kita mau masukin expense-nya ke dalam sistem. Nah ini kita coba pilih aja salah satu receipt-nya, misalkan. Oke, ini adalah receipt-nya. Udah saya masukin semua datanya, mulai dari produknya apa, price-nya berapa, harganya, kuantitinya berapa, totalnya berapa, expense date-nya ini otomatis pasti, account-nya, terus employee-nya siapa gitu. Oke. Nah ini kalau kita mau attach receipt bisa nih masukin di sini, karena saya nggak ada receipt jadi nggak saya masukin. Nah, itu create report. Nah misalkan nih saya sebagai atasan, oh si Rifnaldi dia ada apa namanya, ada receipt yang harus saya approve. Oke, dilihat aja attachmentnya, dia mau lihat attachment. Oke, kita lihat dulu attachmentnya. Nah sudah di download, ini tinggal kita buka. Oh, hotel akomodasi meeting room 19555 $60. Oke. Nah ini bisa langsung, tadi udah dilihat attachmentnya, udah oke. Nah berarti tinggal di approve, setuju. Oke, setelah disetujui pasti akan dicatatkan kan di pembukuan. Harus ada namanya di journal entry, harus diposting di dalam GL expense gitu. Nah ini langsung dipost ke dalam journal entry. Ini adalah semua totalnya. Ini hanya perbedaan mata uang aja ya. Tadi kalau di receipt kan contohnya adalah dolar. Nyata di sini adalah rupiah gitu. Sama aja, ini kan sebagai contoh aja. Nah setelah itu kita post journal entry. Oke, ini sudah diposting. Statusnya udah di approve dan udah diposting ke dalam GL pembukuan oleh bagian keuangan. Nah setelah itu tinggal dibayarkan, itu register payment. Oke, jurnalnya bank, amountnya segini, ini sampai receipt-nya ada, create payment. Oke, jadi semua prosesnya kan tadi ini seolah-olah ada reimburse. Jadi kita mulai dari proses, oh kita ada makan sama klien, atau tadi receipt-nya adalah hotel akomodasi, terus kita masukkan dalam sistem, kita upload buktinya dan disetujui. Setelah kita masukkan ke dalam sistem, disetujui dan direview oleh atasan kita. Setelah disetujui, maka akan dilakukan posting, proses posting, pencatatan oleh bagian keuangan. Setelah itu, setelah dicatatkan, maka dibayarkan. Nah setelah dibayarkan adalah proses seperti ini prosesnya, sudah ada tanda paid, maka artinya expense reimburse ini sudah dibayarkan kepada karyawan sebanyak yang diajukan oleh karyawan tersebut. Nah ini adalah historinya. Pertama mengatur Rifnaldi create report. Nah setelah itu expense-nya di approve oleh atasannya. Nah ini masih mengatur Rifnaldi, tapi harusnya nanti atasannya. Selanjutnya expense report itu disetujui oleh manajer. Terus statusnya setelah di approve maka diposting. Setelah diposting maka proses ini dibayarkan. Seperti itu. Ini adalah contohnya untuk proses modul ekstra HR expense. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.